Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Sirrul Asrar ya. Tapi sebelum Anda menyimak kajian di dalam video ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, tujuannya biar Anda tidak ketinggalan dengan kajian-kajian yang terupdate di dalam channel YouTube ini ya. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Sirrul Asrar fi Istihdoril Jin wa Sarfil Umar, karya dari Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Mahrubi ya. Qala al-malif rahimallah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu rabi'u utawi iki kelah bab nerangake bab sing kang ping 4. Jadi menjelaskan bab yang keempat. Wa minal mujarrab lihilil marbut ala nisa, dan setengah dari hal yang tajrib yang manjur sekali untuk melepas ikatan dari perempuan, maksudnya biar kita itu bisa bersetubuh atau menjima wanita tersebut. Alat kemaluan kita itu bisa tegang, maksudnya tegang di sini tidak mengkeret. Kalau mengkeret nggak bisa dimasukkan tentunya, jadi harus tegang. Kalau tegang baru bisa masuk ke farji atau kemaluan perempuan. Tapi kalau nggak tegang ya susah untuk memasukkannya. Nah ini kalau kita kena santet kelamin atau orang laki-laki kena santet kelamin, biar istrinya nanti nggak suka terus minta cerai, karena wanita itu bukan hanya soal nafkah lahir saja atau kasih makan, tempat tinggal, tapi di situ juga perlu nafkah batin, dalam artian perlu hubungan badan, itu namanya nafkah batin. Nah itu kalau seandainya laki-lakinya loyo nggak bisa untuk melaksanakan nafkah batin ya, ini salah satu hal yang sangat tajrib, yang sangat manjur untuk melepas ikatan biar dia itu bisa melaksanakan hubungan badan layaknya laki-laki normal fi aqrabi waktin, di dalam waktu yang sangat dekat. Tata caranya adalah antakhuda mushafan, yaitu Anda ambil mushaf ya, wa yudau fi kafatin minal mizan, kemudian Anda letakkan mushaf tersebut di cangkoknya timbangan. Cangkok timbangan itu, timbangan biasanya ada cangkok ya, cangkok atau di situ yang buat nimbang berupa wadah besar, nah itu namanya cangkok ya. Wa yudau fi kafatil ukhra, dan mushaf itu juga diletakkan di cakupan timbangan yang lain, miqdaruhu ma'un, yang mana diperkirakan atau kita kira-kirakan itu sekitar 1 ember ya, air, 1 ember air. Wa yuhtasalu al marbut min dalikal ma' fa innahu yanhallu bi idnillahi ta'ala. Kemudian dari air ember tersebut ini kita mandi atau dimandikan orang yang di situ diikat alat kemaluannya ya. Jadi dari air 1 ember itu kita mandi atau dimandikan orang yang kena santet kelamin atau nggak bisa berhubungan badan. Kalau itu sudah dikerjakan, fa innahu yanhallu bi idznillah ta'ala, maka santet kelamin itu nanti akan lepas dengan izin dari Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi, dari bab yang keempat, setengah dari hal yang tajrib, yang mujarab untuk melepas ikatan orang yang di ikat alat kemaluannya
tidak bisa melakukan hubungan badan suami istri, ini tata cara yang tercepat, itu Anda ambil mushaf. Mushaf itu adalah sesuatu yang ditulisi Al-Quran, ya, itu namanya mushaf. Seperti juz amah, nah itu mushaf, itu bukan Al-Quran, namanya juz amah, atau di situ cuman satu juz dari juz Al-Quran yang ke-29 dari surat Tabarok sampai akhir, itu namanya juga mushaf, ya. Nah, nanti mushafnya itu Anda taruh di cangkupan timbangan, ya. Jadi timbangan itu biasanya kan ada teraju atau cangkupan. Nah, terajunya yang satu itu Anda isi menggunakan mushaf, beratnya ada berapa, ya. Kemudian Anda letakkan cakupan yang lain, ya. Di cakupan yang lain itu adalah air yang buat menimbang. Jadi cakupan kanan Anda isi mushaf. Kalau untuk cakupan yang sebelahnya, untuk lawannya itu Anda isi air. Berarti airnya enggak ada satu gayung kalau di situ mushafnya kecil seperti juz amma, ya, atau satu juz itu enggak berat, kecuali kalau Anda letakkan satu Al-Quran berarti sekitar setengah gayung. Nah, itu setelah Anda selesai dibuat kayak gitu, airnya Anda usap-usapkan atau dibasahi di tubuhnya orang yang di santet kelamin. Jadi orang yang kena santet kelamin itu dibasahi semua tubuhnya menggunakan air tersebut, maka fa'innahu yanhalu bi'idznillah ta'ala, orang yang kena santet kelamin itu nanti akan sembuh, akan lepas ikatan santetnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang bersangkutan bisa melaksanakan hubungan suami istri seperti orang normal lainnya, ya. Jadi saya ulangi, Anda ambil Al-Quran atau satu mushaf, itu Anda taruh di satu cakupan atau teraju timbangan. Terus Anda juga ambil satu gayung atau setengah gayung, ya, yang mana nanti untuk timbangannya jadi sama beratnya antara mushaf sama air tersebut. Nah, kemudian airnya Anda basahi atau dibuat mandi orang yang kena santet kelamin, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala orang tersebut yang kena santet kelaminnya ini akan disembuhkan dan dia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, menafkahi batin istrinya dengan gagah, ya, dengan kuat, dan tidak ada kata impoten atau pelto, ya. Jadi melepaskan laki-laki yang disihir kemaluannya, ya, itu tata caranya semacam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.